Bukan hanya Presiden Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto yang berkesempatan untuk menjajal betapa gagah maung produksi anak bangsa PT Pindad, tapi juga saya akan mencobanya. Eksklusif, ikuti saya untuk mencari tahu lebih dalam mengenai bagaimana kendaraan taktis ini dibuat dan peruntukannya untuk menjaga pertahanan Indonesia. Istimewa sekali hari ini, kita akan diajak untuk melihat langsung apa-apa saja produk dari PT Pindad bersama dengan Pak Dirut, Pak Abraham Mose. Ya, Pak betul. Dirut, terima kasih atas kesempatan ini, Pak. Dan kita lihat di belakang ini, Pak, ada jajaran produk PT Pindad yang akan dijelaskan oleh Pak Dirut ya? Betul. Terima kasih Pak Silaban. Jadi ini yang kita sebut adalah Komodo. Ada Komodo. Komodo ini 4x4 kendaraan taktis. Jadi sudah kita gunakan di TNI Polri kita. Kemudian juga ada beberapa yang digelar di UN. Kemudian yang ini adalah, nah ini yang kita sebut dengan kendaraan taktis juga. Rantis ya Pak ya? Rantis, 4x4, maung ya. Ini maung yang adalah maung yang versi 1. versi 1 ya Pak ya? Maung versi 1. Oke. Yang pemberian namanya langsung oleh Pak Menteri Pertahanan Pak Prabowo Subianto. Oke, nanti kita akan ke sana Pak. Kenapa namanya maung Pak? Karena saya nggak sabar nanti untuk menjajal yang versi 3-nya yang baru diresmikan Pak. Oke. Tapi ini mirip-mirip lah ya Pak ya? Betul, Tipenya betul. 4x4 ya Pak ya? Betul, ini yang versi pertama. Oke. Sama yang ini juga masih yang versi pertama maung. Oke, dan Kenapa? ini ada logo United Nations. UN? Karena sempat ada survei dari polisi, mereka akan minta ini dikirim termasuk ke pasukan perdamaian yang akan digunakan di sana. Oke, Ya, kalau untuk termasuk Komodo yang tadi UN. Oke, ini artinya produk dalam negeri, Ya, kendaraan taktis yang sudah digunakan tidak hanya kemiliteran kita, tapi juga sudah Ya, ke luar negeri, ya, Pak. ya. Sudah ke wilayah mana saja, Pak? ya yang jelas sudah ke wilayah-wilayah pasukan perdamaian kita di Lebanon, jangan-jangan? Lebanon dan MINUSCA dan lain-lain, ada beberapa daerah. Oke. Gitu, ya. Tapi sampai di situ, Pak, kita harus tanya dulu, kandungan dalam negerinya ini, Pak, TDKN kalau saya tidak salah. TKDN. TKDN. Ya? Oke, TKDN. Kandungan lokal ini kita bisa katakan untuk yang versi pertama itu di sekitar 50%. 50%. Tetapi begitu dimasuk versi ketiga, karena ada perubahan model dan ada kemampuan kita sudah meningkat, itu TKDN-nya naik menjadi di atas 65%. 65%. Itu yang kemarin diresmikan Pak Jokowi. Betul. Ke depan mungkin bisa sampai 80%. Oke, mari kita lihat lagi, Ya. Pak. Ini luar biasa luas ya, Pak. Nah, ya, ini ternyata. fasilitasnya Pindad untuk memproduksi kendaraan tempur. Oke. Ya. Mari kawan-kawan kita lihat. Wow. Di sini fasilitas Pindad untuk memproduksi kendaraan tempur, termasuk maung yang versi pertama. Oke. Kendaraan tempur, kendaraan taktis, semua diproduksi di sini. Ya, semua diproduksi di sini. Untuk ini, Pak, yang menarik nih, Pak. Saya nggak sabar, Pak, untuk menjajal joknya, Ya. Pak. Boleh saya naik ya, Pak ya? Boleh. Oke. Ini adalah maung yang masih versi 1, ya. Jadi kita masih menggunakan rolling bar, ya, ini Ya. frame-nya. Kemudian body frame-nya juga, ya. Semuanya dibuat di PT Pindad. Rolling chassis masih dari luar, engine-nya menggunakan 136 horsepower, ya. Tetapi bisa dikatakan tadi 50%, di atas 50% yang versi pertama ini sudah produksi dalam negeri. Oke, dan ini udah banyak digunakan ya, Pak? Sudah, polisi sudah menggunakan ini kurang lebih 100, dan penyerahan pertama kita ke Kementerian Pertahanan kurang lebih 70 unit. Kalau kata anak muda sekarang, maco sekali. Maco ya? Kalau kita lihat memang kokoh ya, Pak? Iya. Ya, jadi memang karena ini untuk versi military, jadi memang harus dibuat yang kokoh. Oke, siap untuk medan-medan sulit ya Pak ya? Betul. Makanya yang pengiriman pertama digunakan di Papua. Di Papua? Dan yang polisi itu untuk BRIMOB.
Untuk Brimob Ya, juga? Brimob. 100 Oke. unit pertama udah ke Brimob. Oke, nah ini dia. Model yang sama nampaknya Pak ya? Masih, ini Apakah yang versi bedanya? 1. Ini versi 1 Versi ya Pak 1, sama, nggak ada perbedaan. ya? Oke. Oke. Luar biasa ini Pak kalau kita lihat Pak bentuknya Pak. Saya sih nggak sabar untuk menjajal Pak. Oke, Untuk mendarai. nanti kita coba yang versi 3 biar bisa lebih merasakan bagaimana Perubahan dan perubahan inovasinya ya Pak ya? dari yang versi 1, versi yang 3. Oke. Oke, ini masih sebagian untuk kita bilang tank harimau. Iya. Nah, ini menjadi andalan kita. Ini tank harimau. Ini kendaraan tempur kita ini Pak ya? Kendaraan tempur yang baru, tank harimau, sudah menggunakan Canon 105. Berapa milimeter ini Pak? 105. 105 ya Pak? 105. Dan ini semuanya sudah dikerjakan di sini di PT Pindad, kecuali engine yang masih kita beli dari luar, termasuk yang plat armor plate kita juga masih beli dari luar. Oke, tapi prinsipnya ini juga sudah digunakan oleh Sudah, TNI? sudah digunakan oleh TNI kita. Oke, di mana Pak? Wilayah-wilayah mana saja ini? Ini di Cavalry. Oh, di Cavalry. Cavalry. Oke. Good. Kalau yang ini kan ANOA 6x6 yang untuk UN. Kalau ya, ini nampaknya udah nggak jadi rahasia lagi ya Pak ya? Sudah. ANOA ini memang sudah mencuri perhatian Pak. Betul. Bukan hanya tentu saja perbincangan dalam negeri, tapi juga mancanegara. Karena bagaimana kokohnya ANOA sehingga pada akhirnya digunakan dalam operasi-operasi perdamaian Pak. Betul. Maka kita lihat di sini ada logo United Nations kawan-kawan. Ini adalah tipe kendaraan tempur ANOA yang digunakan dalam operasi perdamaian, operasi untuk menjaga peacekeeping, begitu ya Betul. Pak ya? Tipe 6x6. Pak, apa yang menjadi keunggulan dari ANOA ini? Keunggulan dari ANOA ini kita lihat banyak kita sudah pasang semacam add-on armor plate, jadi sudah tahan tembakan. Tahan tembakan, Pak? Tahan tembakan, kita udah lakukan uji. Kemudian sekarang ini sudah dilakukan ada penambahan radio dan battle management system juga dilengkapi dengan senjata 12,7. Wow, Ya. ada senjata 12,7 ya Pak ya di atas ya Pak. Kalau Tapi- ini fasilitasnya untuk memproduksi tank harimau. Oke, ini untuk tank harimau ya Pak. Ya, bisa dilihat dalam ini tank harimau. Ada beberapa yang masih dalam tahap produksi nampaknya Ya, Pak ya. ini sedang dalam proses produksi untuk tank harimau. Oke, akan digunakan kemana lagi nih Pak? Ini yang Sama sedang TNI dalam- kita, cavalry. Oke, untuk kavaleri kita ya Pak ya. Oke. Wah, luar biasa. Nampaknya kita memang harus mendorong semangat dari Pak Jokowi itu Pak, industri pertahanan Betul, nasional ini memang selalu menjadi statement dari Pak Presiden Iya. bahwa bagaimana kita wajib menggunakan produksi dalam negeri. Oke. Sehingga kita juga punya kewajiban meningkatkan kandungan lokal kita, TKDN tadi. Pak. Oke. Nah sekarang untuk Pindad, kalau kita bicara produk Pindad, untuk senjata kita sudah di atas 70%. Untuk kendaraan tempur tadi ada yang 55%, ada yang sudah mendekati sudah 65%, bahkan kita akan kalau engine sudah diproduksi dalam negeri akan menuju ke 80%. Jadi ini menjadi kewajiban industri dalam hal ini PT Pindad untuk mengangkat TKDN yang menjadi satu instruksi dari Bapak Presiden. Dan yang perlu diingat bahwa bagaimana Pak Menhan, Pak Prabowo itu menjaga komitmen ini. Oke. Ya, jadi beliau itu betul-betul menjalankan komitmen Pak Presiden sehingga mendorong Pindad untuk terus melakukan produksi dan meningkatkan TKDN. Buktinya dengan yang sekarang kita memproduksi Maung versi yang ketiga. Yang ketiga. Yang ketiga. Ini betul-betul ide dari beliau untuk bagaimana kita punya satu kendaraan taktis. Nah ini masih kelanjutan yang tadi Oke, ini dia Pak. apa namanya ANOA, ANOA Pak. kita ya. Oke, Kemudian kita punya produk badak dengan Canon 90 mm ini ya Pak. badak. Ini yang namanya badak. Jadi ini kenapa ada begini? Ini untuk ditambah Luar add-on biasa. lagi seramik supaya bisa tahan tembak sampai 12,7. Ini beneran gagah kan ini Pak sebetulnya Pak? Gagah, benar. Ini udah pakai udah lengkap dengan radio, battle management system, Radio Battle Management System. ya, dan Untuk- battle management system untuk untuk fungsinya? komunikasi dengan pasukan, kemudian melihat bagaimana posisi lawan. Oke, jadi Ya. radar untuk melihat jangkauan musuh, Ya. kemudian juga komunikasi untuk menerima instruksi komando Iya, betul. untuk melakukan penyerangan ataupun bertahan gitu ya Betul, Pak. Wah, bagus banget sebetulnya. Ini badak.
Kemudian ini masih tank harimau yang tadi. Oke. Ini ya, nampaknya yang seri terbaru, Pak. Iya, sama dengan yang ini. Yang kita sudah lihat tadi ya, Pak Ya. ya. Luar biasa. Badak harimau anoa kita sudah lihat bersama-sama dan kita berharap bahwa sebetulnya ini bisa membangun semangat pertahanan kita ya, Pak Betul. ya. Di tengah kondisi geopolitik yang saat ini tidak menentu tentu Betul, saja, Pak. betul, Dipastikan betul. bahwa kita punya semua komponen-komponen pertahanan seperti ini, Pak, yang disupport oleh Pak Abraham Moses sebagai Direktur PT Pindad dan juga seluruh tim yang bertugas di sini. Pak, saya nggak sabar, Pak, sebetulnya untuk menjajal satu lagi itu produk yang kemarin diresmikan oleh Pak Jokowi, itu kendaraan taktis yang katanya berubah menjadi run op sekarang, bukan taktis lagi. Kendaraan operasional ya, Pak ya. Nah, kendaraan satuan operasional nampaknya ini, Pak. Ini dia. Ini dia yang Maung versi 3 yang kemarin di launching, diresmikan langsung, tanda tangan langsung oleh Pak Presiden Joko Widodo. Luar biasa. Jadi kembali lagi ini adalah ide inovatif dari Pak Menhan yang mendorong kita Pindad supaya kita bisa menghasilkan run op seperti ini. Mulai dari versi 1 kemudian sampai ke versi 3, bagaimana intens beliau supaya kita punya satu kendaraan utuh produk anak bangsa. Dan ini kita harapkan tentu setelah kita mempunyai pabrik engine di Indonesia, maka ini menjadi proyek atau kendaraan run ops produk anak bangsa yang digunakan oleh TNI Polri kita. Luar biasa. Masih hangat nih tanda tangannya Pak Jokowi Masih sebetulnya. Masih hangat. Jadi saya sih sempat berpikir ya, waktu zaman Pak Presiden Soeharto itu punya Prof Habibie. Tetapi sekarang di era Pak Jokowi ada Pak Menhan, ada Pak Prabowo Subianto yang punya ide-ide inovatif, dan selain itu beliau juga seorang motivator dan tentunya leadershipnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Dan lahirlah Maung. Luar biasa. Kita langsung jajal boleh, Pak? Boleh. Karena saya belum berani untuk menyetir ini sendiri, saya minta bantuan dari Pak Dirut untuk bisa menyetir kita bersama-sama, kawan-kawan. Ini dia. Wah, nyaman, Pak. Nyaman ya? Nyaman, joknya nyaman, betul. Nyaman, dan ada AC juga ya, Pak ya. Air conditionernya ada, dan fitur-fiturnya sebetulnya fitur-fitur yang sudah sangat mendukung kenyamanan sebetulnya, Pak ya. Iya. Kendaraan ini. Ini AC, semuanya udah lengkap. Ada radio, Bluetooth, USB. ya. Dan kalau lihat interiornya juga udah ya nggak kalah dengan kendaraan-kendaraan komersial yang sekarang, ya. Frame barnya juga kokoh. Ini menunjukkan bagaimana military type dari satu vehicle. Dan kalau saya nggak salah ya, Pak ya, saya ingin tunjukkan kepada pemirsa di sini bahwa ini sudah matic ya, Pak? Iya, udah matic. Sudah matic. Jadi nyaman betul kalau misalnya ini digunakan, tak perlu bersusah-susah. Ya, sangat nyaman lah. Kalau ibaratnya lewat di ibu kota Jakarta, ya nggak harus pegel tuh kakinya, Pak, karena macet, Pak. Betul. Oke. Coba kita jajal, kawan-kawan. Saya bisa mengatakan sebagai seorang pengguna kendaraan, ini Jeep yang nyaman, Pak. Oke. Dan apakah kenyamanan ini juga yang membuat saya dengar selebritas tanah air, publik figur, dan beberapa diantaranya sudah pesan katanya, Pak? Ya, sudah ada beberapa yang menghubungi, tetapi memang kita masih mengkhususkan untuk pesanan karena cukup besar, sampai dengan 10.000. Jadi pesanan-pesanan untuk angkatan, ya. Setelah itu memang sudah ada rencana dari kita untuk kita merubah dikit untuk yang versi komersial. Versi komersil. Ya. Jadi harap bersama.